wa waridukan syirullah. Ya, Al-Fatihah. Moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpah rahmat dan ridhonya. Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan segala hajat daripada jamaah mohon dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Dan mohon dikarunia taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul syarifin Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasihat, Bapak para badal, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, dan kepada seluruh jamaah yang mengikuti halaqah zikir secara online pada pagi subuh ini. Moga-moga diberikan kerahmatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan alam dunia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membimbing kita, mendidik kita, dan selalu kita bermohon moga-moga kita selalu dapatkan syafaat darinya di dunia indal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah la haula wala quwwata illa billah. Pagi yang cerah ini ya, artinya pagi yang hujan ya, sehingga jamaah kita tidak maksimal untuk hadir di halaqah ini. Insyaallah kita mungkin rubah programnya ini ya, untuk minggu pagi awal bulan ya, seperti yang kita ganti seperti jadwal setiap bulanan itu ya, biar jemaah bisa mengikuti secara keseluruhan. Nah, sehingga bisa hadir pagi Jumat awal minggu atau minggu pertama setiap bulan. Nah, karena kita biasa setiap minggu awal bulan itu adalah Jahar Akbar. Kita ganti dengan Subuh Akbar ya. Itu yang layak. Nah, sehingga agak sedikit meriah, gemuruh ya. Kita di pesantren ini kita jadikan pesantren ini sebagai induk kita, tempat kita berkumpul sebenarnya, sebagaimana perkumpulan orang-orang yang melakukan ibadah haji misalnya, datang ke tanah suci Mekah atau di Madinah itu semata-mata untuk untuk memperoleh keridhaan Allah, karena Allah salah satu cara mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara ini lebih-lebih ya, bahwa disinilah kita berjibaku ya, berjuang, berjihad. Nah, sebagaimana pernyataan Allah, kita ditawarkan dengan hal adillukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah aku berikan sebuah perniagaan, sebuah usaha yang tidak akan pernah merugi? Nah, itu pernyataan Allah, penawaran Allah kepada kita. Apa itu? Sebuah perniagaan jual beli yang tidak pernah, yaitu untuk minubillah. Artinya beriman kita kepada wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, disitulah kita berjihad, berjuang kepada Allah dengan jiwa, dengan harta kita. Nah, ini salah satunya adalah kita di halaqah ini. Nah, ini dalam arti kata kita berjuang, ya, berjuang untuk diri kita, keluarga kita, sekularis semuanya, bahkan termasuk tentang keagamaan kita, wadah kita, perguruan kita. Ya, moga-moga ya dengan langkah-langkah zikir ini sehingga di mata jemaah pribadi, pada pengurus misalnya, pada semua, bahkan termasuk orang-orang yang di luar jemaah juga. Ini salah satu syiar kita untuk berubah juga image daripada perguruan ini kan, insya Allah ya. Ya, jadi sebuah perniagaan yang Allah tawarkan yang tidak akan pernah merugi adalah pertama kita beriman kepada Allah, kedua adalah berjihad di jalan Allah secara zahir dan batin. Moga-moga kita ini termasuk salah satu orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah dengan menegakkan kalimatullah, menegakkan zikir di wadah perguruan kita ini. Mungkin itu sebagai himbauan nasihat
Mungkin selanjutnya kita ada mungkin tanya jawab atau interaktif. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pun akan beriman melainkan dengan seizin Allah. Itu sebenarnya. Tapi bagi jemaah yang sudah dapat hidayah ini, nah ini ya, memeliharanya, menjaganya, membangunnya, merawatnya. Ini memang ibarat seperti kita punya rumah, punya kendaraan kan, kalau udah bisa dapat beli, cuma perawatannya. Nah, itu yang membutuhkan keseriusan di situ, sungguh-sungguh. Nah, itu. Tapi kalau enggak ya belum sampai di penghujung ya sudah habis duluan. Itu sayang. Tapi kan kebanyakan yang kita dengar dari beberapa jemaah kita yang sudah mendahului, disitulah penyesalannya. Penyesalannya adalah kurang daripada mengamalkan ilmu petunjuk ini. Padahal kesempatan untuk mengamalkan cukup banyak. Nah, itu sebenarnya. Ya ini diberi kesempatan untuk mengamalkan zikirnya, tapi mereka tidak lakukan. Nah itu. Jadi ya istilahnya apa yang mereka inginkan, yang diharapkan di situ, ya tidak sesempurna yang aktif, tidak sebagus orang-orang yang betul-betul aktif. Ibarat kita sudah disekolahkan, diberikan teori dan semuanya, ya tinggal praktik ya kan begitu. Praktik itulah yang menghasilkan, bukan teorinya. Tapi apa artinya praktik tanpa kita punya teori kan, ilmunya enggak. Terus juga mempraktikkan yang salah-salah kan, bahaya juga, bisa-bisa tidak dapatkan apa yang mereka lakukan. Nah itu dua hal yang memang tidak boleh tidak kita kerjakan, ilmu dengan amal. Nah, itu pernyataannya dalam sebuah ungkapan iman. Ilmu tanpa amal ada sia-sia, amal tanpa ilmu juga sia-sia. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Cuma mereka merasa sudah beramal di tempat yang lain atau dengan cara-cara mereka sendiri. Kita ini kan punya yang kekhususan, punya yang lebih spesial. Ini berbeda. Ya itu disitulah kelebihannya, satu keutamaannya. Itu yang sebenarnya ibarat kita ini berikan berlian, mutiara, kita saling dalam panen mutiara ini, berlian nih sebenarnya di halkah ini. Mereka tidak, kalau andainya dijahirkan itu mungkin tidak ada tempat kita di sini. Nah itu soal. Coba seperti orang pergi kali emas misalnya, pergi ke gunung, karena dia dapat jahir ya itu. Walaupun ada yang meninggal atau yang nyunsap aja di situ, tidak urusan mereka, pikirannya kan dapat aja. Ada yang real yang mereka lihat, dia temukan kan begitu. Nah itulah sesungguhnya bahwa tentang perkara ini memang itu disitulah kita diuji keimanan kita. Bahkan apakah kita harus lihat dulu kenyataan-kenyataan yang seperti yang jahil baru kita mau kan gitu. Padahal kita wajib ya kita diperlihatkan oleh Allah. Nah itu baik kita ada di sekarang ini dengan paling tidak dalam satu bentuk rasa atau zok kita ada kan gitu. Nah tadi pada satu ketika nanti detik-detik terakhir itu wajib. Itu sebabnya ya kalau kita melihat beberapa orang itu kan tidak sama. Prosesi perjalanannya menuju ke Allah itu di KRB itu berbeda. Perjalanan mereka kembali ke Allah itu beda-beda. Itu inilah kalau mereka kurang yakin, kurang amal dan sebagainya kan, ya mereka dalam prosesi itu pun juga tidak sehebat, tidak senyaman apa yang mereka harapkan. Itu soal. Makanya banyak ada kesulitan dalam hal itu. Ya yang jemaah aja seperti itu, apalagi yang enggak. Kalau enggak ya sama sekali susah sekali, berat. Karena ya mereka tidak mempunyai sebuah pencahayaan di situ, karena wajib ada. Ibarat punya rumah besar tapi nggak ada lampu di situ gimana? Nggak tenang juga, nggak nyaman juga. Itu soal. Nah ini dengan apa cahaya itu dari mana? Itu kan dari zikir, maka pernyataan Allah di situ. Wa alaika bi zikrillah fa innahu nurul laka. Wajib atas kamu zikir, itu wajib itu. Karena zikir itulah nur bagimu, cahaya. Itu ya enggak. Nah, seperti itu makom itu penting, tapi kalau enggak ada zikirnya ya seperti itulah. Itu jadi disitulah pencahayaan itu berbeda-beda dari makom pertama, kedua, seterusnya. Nah, itu yang harus kita tingkatkan, makanya tingkatkan iman dan takwa. Ada yang ditingkatkan, ada yang hal yang nyata. Keimanan itu persoalan hati, kolbu kan. Nah di situ gimana cara? Bukan hanya sekedar bahasan-bahasan tingkatkan yang tidak ada tahu apa yang harus seperti apa. Nggak bisa.
Makanya ada makom-makom para nabi-nabi, para awliya anbiya kan begitu kan. Para orang yang soleh, orang yang berjihad di jalan Allah, yang orang musyahadah, yang orang yang selalu ya bermusyahadah, lalu bertafakur, berzikir kepada Allah. Itu kan ada kelasnya di situ sebenarnya. Nah, di situ kita akan mengambil bagian dia kelas yang mana nantinya. Ya, sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kan tidak mungkin lah. Makanya bisa jadi, walaupun jamaah-jamaah kita yang baru, istilahnya, tapi mereka berjuang di situ, itu bisa mendahului daripada yang sudah lama. Artinya mereka melempam di situ, dia tidak punya gairah, tidak punya sebuah apa namanya semangat dan sebagainya. Contohlah dulu pada zaman Nabi, ini kan sahabat-sahabat ini adalah orang yang kemudian dia masuk Islam. Oh, itu bukan orang-orang dari awal, tapi begitu mereka yang masuk, mereka berani di depan, mereka berjuang, mereka sebagai bempernya Nabi kan begitu di situ loh. Ah, itu kalau mau ketemu sama Nabi melangkahi mayatku kan begitu sudah. Nah, itulah yang menjadi sebuah apa namanya sejarah terhadap perjalanan Nabi sejak ada sahabat-sahabat ini, sehingga Islam itu begitu cepatnya. Itu kena keberanian daripada mereka itu, dari sisi ilmunya, dari sisi apa namanya ekonomi, bahkan dari sisi apa namanya ya keberaniannya di situ ada semua. Di antara sahabat-sahabat itu ada 4 sahabat itu kan punya karakter yang berbeda. Satu kelembutan dari Sayyidina Abu Bakar misalnya, halus, sejuk gitu. Tapi kalau dari sisi keberanian Sayyidina Umar, tapi dari sisi intelektual itu Sayyidina Ali. Tapi segi kedermawanan itu adalah Sayyidina Utsman. Oh, luar biasa enggak? Makanya kalau itu kumpul dari 4 itu, kenapa enggak sebenarnya? Ya sampai bisa kemana-mana sebenarnya. Itulah yang mengatur sehingga kehidupan ya di Mekah, di Madinah itu jaya, cepat gitu. Itu makanya kenapa sampai ditanyakan tentang Nabi, bagaimana tentang keilmuannya Nabi, apakah saya setiap hari itu semakin bertambah atau semakin berkurang pengikutnya? Semakin bertambah. Nah, itulah bukti kebenaran itu. itu. Nah, itulah salah satu lapor seperti bagaimana dihujat. Terus bagaimana sih? Apakah karena hujatan itu sehingga kita selesai, terus kita diam dan sebagainya? Tidak kan? Nah, itu terus dan terus pelan-pelan. Lama-lama kan ketahuan mana yang hak dan mana yang batil kan begitu. Itulah cara Allah kita akan memperlihatkan itu, memilih menjadi satu pilihan kita yang mana yang seharusnya yang harus diikuti kan gitu. Karena kita ini kan masih terikat oleh sebuah apa namanya sekte lembaga kita yang belum begitu memiliki kekuatan waktu itu. Kedua juga ya yang belum ada orang-orang yang berani di depan kan begitu sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Belum ada penggawanya. Nanti kalau sudah ada yainya di situ ikut di Lombok Timur selesai. Nah, itu sebenarnya kan kita berperang perang polemik semua orang yang tidak mau melihat keluarga warganya ada ikut di situ. Kekhawatiran itu terus ada ya. Tapi ini kan persoalan berbeda, ini persoalan iman bukan politik. Itu soal perlu kita punya satu yang seperti itu. Ya nantilah kita lihat dulu. Nah itu kan. Kita kan sebenarnya tidak terlalu terganggu lah dalam hal itu. Siapapun kita terus kita ya bisa bertemu kan gitu. Dari kalangan mana misalnya. Tidak kita terganggu dengan masalah dia organisasi. NU-nya, NU-nya, Muhammadiyahnya, Rabita dan sebagainya kan begitu. Bahkan yang Salafi kan beberapa jamaah kita yang ada dari kalangan semua itu. Ya termasuk Ustaz Padi kan NW-nya. Di Salafi juga ada juga. NU juga apalagi. Golongan tarekat juga ada. Orang-orang yang mu'alaf juga ada jamaah kita. Jadi kita tidak terganggu dengan sebuah sekte mereka, mazhab mereka. Di situ itu kita menyatukan karena peradaban kita ini kan bukan persoalan yang mereka persoalkan. Kita ini kan bagian rohaninya yang kita bahas. Nah, bagian kolbunya yang mereka isi. Bukan apa yang ada di kepala, tapi apa yang ada di hati. Ini yang belum mereka punya. Karena pernyataan Allah di situ, kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu. Karena mereka datang bergegas untuk menipu Allah dan mengangkat kepala,
dan mata yang tidak berkedip-kedip namun hatinya kosong. Nah, supaya tidak kosong dalam menghadapi perhadapan dan beri kepada Allah, supaya hatinya ada isinya. Uskur rabbaka fi nafsika, itu ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Seperti apa ya? Mana bisa? Terlalu hebat kalau namanya kalau bisa itu. Karena itu caranya tidak lain dengan harus dituntun, ditunjukkan. Tunjukilah kami jalannya, jalan yang lurus. Kan itu sebenarnya. Nah ini kan masih dalil. Walaupun dalil ini aja kita sampaikan, kalau belum kita tunjukkan ya belum juga kan gitu. Tetap penjelasan namanya. Nah untuk masuk ke wilayah yang harus diamalkan, diilmukan, nah itu harus mereka ikuti dulu. Ya harus tawajuh kan begitu. Ya seperti apa yang Nabi ditawajuh waktu itu oleh malaikat Jibril. Kan Nabi aja ditawajuh apalagi kita. Itu makanya lahir kalimat wajah tu wajah ya lillahi fattaras samawati wal ardh. Aku kan menghadap. Berarti orang tawajuh itu diajar kita bagaimana menghadap kepada Allah yang baik dan benar. Itu soalnya dari mana dia mereka mau bantah? Nggak ada sebenarnya. Nah, cuma kelanjutan tawajuhnya seperti apa? Itu aja yang mereka belum merasa sudah punya, merasa sudah dapat, merasa sudah tahu dengan membahas itu baru bahas, tetap saja nggak mungkin. Tidak akan pernah tahu sesuatu yang sebelum mereka ditunjukkan atau belum merasakan gitu sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa jamaah-jamaah ini sebenarnya tidak perlu harus risih dengan mereka ikut dan tidak. Yang penting sampaikanlah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Wajadilhum billati ihsan, dan bantahlah dengan cara yang baik. Kita tidak mau ada sebuah perang perang fisik, perang diplomasi silahkan, perang kita punya pendapat ya silahkan kan gitu kan. Ya sah-sah aja kan. Karena memang ya harus ada berbeda. Tetapi dari berbeda itu kan semakin luas wawasan dan sebagainya. Tinggal mereka memilih ya di antara perbedaan mana yang harus mereka ikuti dan tidak. Dan begitu ya. Mungkin itu saja untuk sementara. Ya ini kita tutup, ini sudah lumayan ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.